Daud Chino Yordan. Daud Yordan saat ini merupakan satu di antara petinju terbaik dunia yang berasal dari Indonesia. Petinju ini berasal dari Kalimantan Barat dengan sederet prestasi mentereng. Daud Yordan mempunyai rekor pertandingan sebanyak 47 kali main, di mana dia mampu menang 42 kali dan 4 kali kalah serta sekali no contest. Kehebatan Daud terbukti dari 42 kali kemenangan yang didapatkan. Ia menang KO sebanyak 30 kali. Namun seperti kebanyakan petarung di dunia, di mana setiap gelar ada masanya dan masa itu akan habis pada waktunya. Selain itu, Daud juga mengakui bahwa dia hanya manusia biasa yang bisa saja kalah. Namun kalah bukan berarti menyerah, tapi harus bangkit kembali untuk menggapai tonggak kesuksesan di dunia tinju. Semua orang mengakui bagaimana kehebatan Daud Yordan ketika bertarung. Dia tidak segan adu pukul dengan setiap lawannya. Memang dari jumlah yang dijalaninya, dia lebih banyak menang. Tapi tahukah Anda bahwa dia pernah mengalami kekalahan? Ya, Daud Yordan mengalami kekalahan atas beberapa faktor yang tidak diinginkan. Dan inilah kekalahan Daud Yordan karena faktor lain dalam laga tinju dunia. Daud Yordan versus Caballero. Daud Yordan merasakan kekalahan pertamanya saat melawan Caballero. Pertandingan ini berlangsung pada 10 April 2010 lalu. Melansir dari Wikipedia, pertandingan ini kontroversi karena Daud terkendala visa masuk di Amerika Serikat pada saat itu. Pertandingan WBA ini tetap berlangsung, tetapi gelar akhirnya dibatalkan oleh WBA menyusul keberatan dari beberapa pihak akan gelar ini. Karena lamanya memperoleh visa Amerika Serikat, Daud Yordan baru tiba di Florida, Amerika Serikat 2 hari jelang pertandingan, sehingga mengalami jet lag. Bahkan menurut pengakuan Daud, dia tidak bisa tidur sama sekali jelang tanding lawan Caballero. Alhasil, Daud tampil buruk, bahkan sempat terkena knockout di ronde kedua, dan akhirnya dinyatakan kalah angka mutlak setelah melalui pertarungan 12 ronde. Daud Yordan versus Chris John. Kekalahan kedua Daud Yordan dirasakan dari legenda tinju Indonesia Chris John. Pertandingan ini berlangsung pada 17 April 2011 lalu. Daud Yordan memperoleh kesempatan pertamanya untuk merebut gelar juara dunia setelah mendapatkan kesempatan bertanding melawan juara dunia WBA kelas bulu sesama asal Indonesia Chris John. Laga ini bukan hanya skill yang harus dikuasai, tapi juga mental. Di sini Chris John yang lebih matang dan mayoritas basis penonton saat itu condong pada Chris John membuat cara bertinju dari Daud Yordan tidak seperti biasanya. Daud dimainkan dalam segi mental hingga akhirnya Chris John berhasil menundukkan Daud dalam pertandingan yang berlangsung di Jakarta International Expo. Daud Yordan versus Simpewe Fitiaka. Sebelum lanjut ke ulasan pertandingannya, admin mohon maaf belum bisa menampilkan pertarungan mereka, sebab pertarungan itu sendiri kurang begitu diekspos kala itu. Makanya di sini admin hanya menampilkan gaya bermain dari Simpewe Fitiaka dengan kepala pelontosnya tanpa rambut. Ini adalah kekalahan paling menyakitkan yang pernah dialami oleh Daud Yordan. Bagaimana tidak, Daud Yordan kalah TKO ronde ke-12 dari petinju Afrika Selatan yaitu Simpewe Fitiaka dalam duel memperebutkan gelar Indoor Tennis Stadium Senayan, Jakarta.
Pada ronde ke-12, Daud terkena knockout akibat pukulan Vintiaka. Sebelum akhirnya pertandingan dihentikan oleh wasit, Daud terlihat tidak nyaman dengan gaya bertanding musuh yang lebih boxer murni. Walaupun pukulan Vintiaka sangat keras, Vintiaka sangat berhati-hati dalam melepaskan pukulan. Berbeda dengan Daud yang terlihat tidak sabar dengan daya hindar Vintiaka yang membuat Daud frustasi. Saat ada kesempatan memojokkan Vintiaka, Daud langsung memberondong pukulan yang tidak efektif karena pertahanan Vintiaka sangat rapat. Daud membuat dirinya sendiri kelelahan dengan pukulan sekuat tenaga yang tidak menemui sasaran. Daud Yordan versus Anthony Crolla. Kekalahan keempat yang dirasakan Daud Yordan adalah ketika melawan Anthony Crolla. Laga ini sendiri berlangsung pada 10 November 2018. Sejak ronde awal hingga ronde kelima, tampak Anthony Crolla lebih menguasai pertandingan. Beberapa kali Crolla melancarkan pukulan yang berhasil mengenai Daud. Baru setelah masuk ronde ke-6, Daud mulai lepas dan balik menyerang Anthony Crolla. Namun di sisi stamina, Daud jelas kalah dari sang lawan. Hingga pada akhirnya Daud harus mengakui keunggulan lawannya dengan angka mutlak setelah bertanding 12 ronde, di mana pertahanan yang rapat dari Anthony Crolla membuat Daud tidak bisa berbuat banyak. Namun itu hanyalah proses yang dilalui Daud untuk menggapai tangga juara dunia, di mana setelah kekalahan tahun 2018 silam, ia jadikan pelajaran sampai sekarang yang mengantarkannya menjadi petinju pertama Indonesia yang berhasil memegang sabuk juara dunia dari 3 kelas berbeda. Semoga ini menjadi motivasi buat petinju muda Indonesia agar bisa berprestasi di tingkat dunia. Yuk dibantu channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru dari channel ini.